Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabina wa habina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema amalan ringan berpahala besar. Selanjutnya untuk itu kepada Al-Ustadz Muhammad Anik LC MPDI dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, para jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam nikmat amal saleh, nikmat untuk memakmurkan rumah Allah, nikmat untuk salat berjamaah, nikmat untuk berzikir kepada Allah, nikmat untuk menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan amal-amal saleh ini senantiasa terjaga dalam kehidupan kita, sehingga kelak kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kenikmatan yang disesali manusia nanti ketika menghadap Allah adalah kenikmatan seputar amal saleh. Setiap orang hari itu menyesal, ingin kembali bisa sholat meskipun hanya 2 rakaat, ingin kembali bisa membaca Al-Quran meskipun hanya 1 ayat, ingin kembali bisa duduk di majelis ilmu seperti ini meskipun hanya sesaat. Maka Allah abadikan dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-12, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata Allah, sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa dihadapkan kepada Allah, tertunduk wajah-wajah mereka penuh penyesalan. Mereka mengadu, ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar seluruh kebenaran ayat-Mu, maka kembalikan kami ke dunia agar kami sempat beramal saleh.
Kami yakin jika dikembalikan ke dunia menjadi orang-orang yang beramal saleh. Jadi penyesalan hari itu adalah karena ingin kembali beramal saleh. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau kita meskipun di akhir pekan seperti ini masih diizinkan oleh Allah untuk bisa beramal saleh. Banyak saudara kita yang kalau akhir pekan sulit untuk beramal saleh. Sebelum subuh sudah meluncur ke puncak. Ya, jalanan sudah ramai. Tapi Masya Allah, sekelompok kaum muslimin di Keranggan Permai diizinkan oleh Allah untuk memakmurkan Masjid An-Nur dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini menyelamatkan kita dari penyesalan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, tema kajian pagi hari ini adalah al-a'mal al-yasirah allati thawabuha azimah. Amal-amal ringan tapi pahalanya besar. Di antara bentuk rahmat Allah dalam kehidupan kita, Allah punya dua sifat, Rahman dan Rahim. Ar-Rahman ablaghu minar Rahim. Sifat Rahman itu lebih balik daripada Rahim. Dengan sifat Rahman, Allah merahmati seluruh manusia. Maka hari ini kita saksikan di dunia ini yang dapat rezeki hanya orang beriman saja atau orang kafir juga dapat. Orang kafir juga dapat. Bahkan banyak orang-orang terkaya di dunia hari ini kebanyakan adalah orang kafir. Orang mukmin Allah berikan kesehatan. Orang kafir juga banyak yang sehat. Bahkan atlet-atlet dunia itu banyak ya orang-orang kafir. Ini Rahman. Lalu dengan Rahim Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala rahmati orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat. Maka saking pentingnya rahmat Allah bagi kehidupan kita, Rasulullah menggambarkan dalam hadisnya, inna lillahi mi'ata rahmah anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal hayawan fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun. Sungguh Allah memiliki 100 rahmat. Dari 100 ini satu Allah turunkan ke dunia, dibagi untuk makhluk-makhluk Allah. Ada jin, ada manusia, ada hewan dan lain sebagainya. Maka hanya dengan satu rahmat Allah itu manusia saling berkasih sayang, saling berlemah lembut satu sama lain. Maka kalau hari ini keluarga kita bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, suami sayang kepada istri, istri pun sama, sayang kepada suami, orang tua sayang kepada anak, anak sayang kepada orang tua. Ini bukan karena kita yang hebat, tapi semata-mata karena keluarga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, hatta ta'tifal wahsyu ala waladiha, sampai ada seekor hewan buas tapi lembut terhadap anaknya, itu juga karena rahmat Allah. Wa amsakallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang 99 rahmat Allah tahan, Allah hanya berikan kepada orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat. Maka di dunia hari ini sama, orang mukmin dapat rezeki, orang kafir dapat rezeki. Orang mukmin Allah kasih kesehatan, orang kafir juga Allah kasih kesehatan. Tapi tentang pahala di hari kiamat,
Ya, orang mukmin diberi pahala oleh Allah, orang kafir tidak. Maka pilih jadi mukmin atau pilih jadi orang kafir, Pak. Ya. Ini yang membedakan. Sebagian orang hari ini menganggap sama. Sudah sholat masih miskin aja. Itu tetangga nggak sholat kaya. Udah mulai hari ini saya nggak sholat. Nah, ini orang berpikiran sempit. Kehidupan dunia ini hanya sebentar. Ya. Setelah kehidupan dunia ada akhirat. Maka mukmin itu ya orientasinya adalah akhirat. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Jadi rahmat Allah ini penting. Dari sejak dunia sampai akhirat manusia membutuhkan rahmat Allah. Kita bisa selamat dari kehidupan kita di dunia hingga akhirat itu kalau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ya sampai menjelaskan la yudkhilu ahadan al jannata amaluh. Tidaklah yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu amalnya. Maka sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau ya Rasul? Wala ana, termasuk aku. Aku meraih surga bukan karena amalku. Ya, kata Nabi, illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratin minhu wa rahmah. Kecuali kalau aku diliputi oleh Allah dengan ampunan serta rahmatnya. Maka di antara bentuk rahmat Allah bagi kita hari ini, selain Allah ciptakan penghapus dosa, Allah ciptakan amal-amal yang ringan tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja amal-amal ringan tapi pahalanya besar? Terkadang sebagian kita abai terhadap amal itu, padahal mudah, tapi kita mengabaikannya, dan pahalanya padahal besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada amal dunia ringan tapi hasilnya besar, hanya dengan duduk di rumah berpenghasilan sampai puluhan bahkan ratusan juta, kira-kira orang tertarik atau tidak, Pak? Tertarik. Kalau ada training tentang itu, ya hanya duduk di rumah penghasilan mengalir sampai ratusan juta, kira-kira meskipun bayarnya mahal, ya orang tertarik atau tidak? Tertarik karena hasilnya jelas ratusan juta. Ini dalam masalah dunia, orang bersemangat mengejarnya. Tapi begitu urusan akhirat, orang tidak terlalu semangat karena pahala ini enggak nampak. Padahal kalau pahala ditampakkan oleh Allah, maka segala bentuk kenikmatan dunia ini kalah oleh pahala surga. Yang pertama yaitu tardidul adzan wad du'ai ba'dahu, menjawab panggilan azan dan berdoa setelahnya. Di antara sunnah Nabi ya, yang hari ini diabaikan oleh sebagian orang, yaitu menjawab panggilan azan. Panggilan azan ini sunnah Nabi. Ya, menjawab panggilan azan itu sunnah Nabi. Tapi sebagian orang mengabaikan. Ya, ketika dia duduk di sebuah majelis, azan berkumandang, majelisnya dipending, tapi bukannya dia jawab azan, malah main HP. Ada, Pak? Ya. Padahal menjawab azan sunnah yang utama. Maka ulama-ulama dulu, kalau dia sedang naik kendaraan, kemudian azan berkumandang, dia minggir dulu untuk menjawab azan. Karena khawatir kalau dia tetap di atas kendaraannya, sedangkan perhatiannya fokus dengan kendaraannya,
maka ada panggilan azan yang terlupa untuk dijawab. Makanya mereka minggir dulu. Ya, jadi ini sunnah yang utama. Nabi mengatakan, "Idza sami'tumul muadzin," ya, "idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin." Kalau kalian mendengar panggilan azan, ya, maka jawablah seperti yang dikatakan oleh muadzin. Dalam hadis yang diceritakan oleh Umar bin Khattab, bahkan Nabi mengajarkan rinci sekali. Idza qala al-muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, qala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau muadzin berkata Allahu akbar, Allahu akbar, maka salah satu dari kalian menjawab Allahu akbar, Allahu akbar. Wa idza qala al-muadzin asyhadu an la ilaha illallah, qala ahadukum asyhadu an la ilaha illallah. Kalau muadzin ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka salah satu dari kalian pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Wa idza qala al-muadzin asyhadu anna muhammadar rasulullah, qala ahadukum asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, sama. Wa idza qala al-muadzin hayya 'alas shalah, qala ahadukum la haula wala quwata illa billah. Kalau muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka yang mendengar menjawab la haula wala quwata illa billah. Wa idza qala al-muadzin hayya 'alal falah, qala ahadukum la haula wala quwata illa billah. Kalau muadzin katakan hayya 'alal falah, maka yang mendengar mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Wa idza qala al-muadzin la ilaha illallah, kalau muadzin mengucapkan la ilaha illallah, summa qala ahadukum la ilaha illallah, lalu salah satu dari kalian mengucapkan la ilaha illallah min qalbih, dari hatinya, ya, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Menjawab azan seperti ini ringan atau berat, Pak? Ringan, tapi pahalanya besar. Pahalanya kata Nabi dakhalal jannah, masuk surga. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, ya, kata Nabi, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Kalau kalian mendengar muadzin kumandangkan azan, ucapkan seperti perkataannya. Summa sallu alayya, lalu bersalawatlah atasku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah membalasnya 10 kali. Summa salullaha li alwasilah, lalu mintakanlah untukku kepada Allah al-wasilah, ya, fa innahu manzilatun fil jannah. Wasilah itu adalah kedudukan yang tinggi di surga. La tambagi illa li abdin min ibadillah, yang hanya pantas untuk sebagian hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap aku yang meraih wasilah itu, kata Nabi. Faman sa'ala li al-wasilah halat lahu asy-syafa'ah. Siapa yang memintakan untukku wasilah, maka halal untuknya syafaatku di hari kiamat. Makanya kalau kita selesai menjawab azan, maka kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah, ya, wal fadilah, ya, wa ba'athhu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta.
innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Maka menjawab azan, berdoa setelah azan, ini amal yang ringan. Kalau kita lakukan itu hanya butuh waktu sekitar 5 menit, selesai. Ya. Kita tinggalkan aktivitas dunia kita, nggak lama, hanya 5 menit. Taruh HP 5 menit. Ya. Tapi pahalanya besar. Apa itu? Meraih surga dan meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang nanti dinantikan oleh manusia di hari kiamat itu syafaat. Ya, syafaat itu pertolongan. Manusia di hari kiamat butuh syafaat. Mereka datang kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, engkau bapaknya manusia, beri kami syafaat. Maka Nabi Adam tidak sanggup memberi syafaat. Kata Nabi Adam, inna rabbakum qad ghadibal yawma ghadaban syadidan la yaghdab mithlahu qablahu wa la ba'dahu. Ketahuilah Tuhanmu hari ini murka dengan kemurkaan yang teramat dahsyat. Tidak pernah Tuhanmu murka seperti hari ini, tidak sebelumnya, tidak pula sesudahnya. Nafsi, nafsi, aku hanya bisa mengurus diriku. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selain aku. Idhabu ila Nuh alaihi salam, pergilah kalian kepada Nuh alaihi salam. Manusia mendatangi Nabi Nuh alaihi salam. Jawaban Nabi Nuh sama persis seperti jawaban Nabi Adam. Lalu kata beliau, idhabu ila Ibrahim alaihi salam, pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim, fa innahu khalilullah, dia kekasih Allah. Manusia mendatangi Nabi Ibrahim minta syafaat. Nabi Ibrahim jawabannya sama dengan Nabi Nuh dan Nabi Adam. Lalu kata beliau, idhabu ila Musa fa innahu kalimullah, pergilah kalian kepada Nabi Musa, dia orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia kemudian mendatangi Nabi Musa minta syafaat. Nabi Musa jawabannya sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Kata beliau, idhabu ila Isa, pergilah kalian kepada Nabi Isa. Nabi Isa jawabannya sama. Lalu kata beliau, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia kemudian mendatangi Nabi Muhammad. Apakah Nabi kemudian menyerah? Ya, seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi sujud di hadapan Allah. Ya, kata Allah, irfa' ra'sak, qul yusma' sal tu'tah isfa' tusyaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, katakan ucapanmu didengar, mintalah permintaanmu dikabulkan, berikan syafaat, engkau orang yang diizinkan memberikan syafaat. Maka beliau mengatakan, ummati ummati ummati. Kenikmatan yang begitu besar itu kita bisa meraihnya dengan amal yang ringan. Apa diantaranya? Yaitu menjawab azan dan berdoa setelah azan. Ini pertama. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, isbagul wudu wa sholatur rak'atain, menyempurnakan wudu dan sholat sunnah setelahnya 2 rakaat, atau yang disebut dengan sholat sunnah wudu. Satu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, membawakan air wudunya Nabi. Maka Utsman melihat bagaimana Rasulullah berwudu. Kata Utsman begini, ya, Rasulullah ketika hendak berwudu, beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Setelah itu beliau berkumur-kumur dengan tangan kanannya. Setelah itu beliau istinsyak dan istinsar, ya, menghirup air hidung lalu mengeluarkannya. Masya Allah, sunnah Nabi itu menyehatkan. Ya, kalau kita hari ini sering pilek, ya, atau misalnya menderita sinus, rupanya terapinya itu adalah istinsyak. Ya,
Begitu sunnah Nabi luar biasa dampaknya terhadap kesehatan kita. Kemudian setelah itu Nabi membasuh wajah 3 kali, membasuh ya kedua tangan hingga siku 3 kali, lalu mengusap sebagian kepala, lalu ya membasuh kedua kaki 3 kali. Begitu kata Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu ya seperti wuduku ini, kemudian summa shalla rak'atain, lalu dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fiha nafsahu, ya dia salat itu khusyuk, tidak sibuk dengan dirinya, ya karena ada orang sholat tapi sibuk dengan dirinya, bukan sibuk ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada orang sholat di akhir pekan seperti ini, dalam sholat subuhnya yang cuma 2 rakaat itu rencana akhir pekan sehari semalam khatam. Itu kalau di print ya, keluar 5 lembar ya. Jadi sibuk dengan dirinya. Maka jangan seperti itu ya. Ketika kita sholat, kita menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, merenungkan apa yang kita baca, menghadirkan kebesaran Allah dalam sholat kita ya. Maka orang yang seperti itu, kata Nabi ya di akhir hadisnya, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Kemudian dalam redaksi yang lain, ma min ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu wa yusalli rak'atain yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah. Siapa yang berwudu lalu dia perbaiki wudunya, sempurna wudunya, tidak hanya wajibnya, sunnahnya pun dia jaga ya. Kemudian dia sholat 2 rakaat, dia menghadirkan hatinya dan wajahnya ya, artinya khusyuk dan khudu' ya. Khusyuk itu tenangnya hati, khudu' itu tenangnya anggota badan. Maka wajib baginya surga ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, berwudu itu amal ringan atau amal berat? Ringan. Kalau kita kerjakan ya hanya 2 menit, 3 menit selesai. Meskipun kita kerjakan secara sempurna ya, tidak hanya wajibnya membasuh wajah, kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki, ini wajib ya, niat, tertib. Kemudian juga ya sunnah-sunnahnya, seperti membasuh kedua telapak tangan 3 kali, berkumur-kumur, istinsyak, istinsar ya. Lalu setelah berwudu doa, ini juga sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, maka siapa yang berwudu secara sempurna lalu sholat 2 rakaat, dalam sholatnya dia hadirkan kebesaran Allah, dia khusyuk, maka 2 kebaikan dia peroleh. Pertama, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kedua, wajib baginya surga. Pahala seperti ini kecil atau besar, Pak? Besar. Tapi Masya Allah, amal yang kita kerjakan ringan ya. Sebagian kita hari ini wudu, tapi ketika wudu mengabaikan kesempurnaannya ya. Apalagi sebagian ibu-ibu yang takut kosmetiknya luntur, maka wudunya Masya Allah ya.
atau sebagian kita terburu-buru, ya, maka jangan seperti itu. Sempurnakan wudu kita, ya. Kemudian sempatkan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat sunnah wudu. Ini sholat sunnah yang masuk kategori, ya, zatul asbab, yang memiliki sebab. Maka boleh dikerjakan di waktu manapun, termasuk waktu-waktu yang makruh, ya. Habis sholat subuh sampai matahari terbit, ya, ini waktu yang makruh. Tapi kalau kita habis sholat subuh batal wudunya misalnya, lalu kita berwudu, tetap disunnahkan sholat sunnah wudu 2 rakaat, meskipun berada di waktu yang makruh, karena dia adalah sholat yang memiliki sebab. Jadi kalau sholat itu memiliki sebab, maka boleh dikerjakan di waktu manapun, termasuk waktu yang makruh. Seperti sholat tahiyatul masjid, itu sholat yang terjadi karena sebab. Apa sebabnya? Masuk ke dalam masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Kata Nabi, kalau salah satu dari kalian masuk ke masjid, jangan langsung duduk sampai sholat sunnah berapa rakaat? 2 rakaat, ya. Maka karena sholat ini terjadi karena sebab, dia boleh dikerjakan di waktu manapun, dan keutamaannya besar. Nabi itu sampai heran dengan Bilal, ya, Bilal bin Rabah, ya. Rasulullah bertanya, "Udhkur li ya Bilal arja amalika fil Islam fa inni sami'tu sauta dufi na'laika fil jannah." Wahai Bilal, jelaskan apa amalmu yang paling kamu harapkan pahalanya setelah masuk Islam, karena aku mendengar suara gesekan sendalmu itu di surga. Bayangkan, orangnya masih hidup di dunia, tapi suara gesekan sendalnya sudah sampai di surga. Kan dahsyat. Maka kata Bilal, tidaklah aku berwudu ya Rasulullah, kecuali setelah itu aku sholat sunnah wudu 2 rakaat. Ya, maka ini amal yang ringan tapi pahalanya besar, maka jangan sampai kita mengabaikannya. Ini yang kedua. Ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, amal ringan tapi pahalanya besar, yaitu zikrullah, berzikir kepada Allah. Ini amal yang sangat ringan, kita bisa mengerjakannya sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring pun bisa, ya. Tapi Masya Allah, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya, kata Nabi, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaumi mi'ata marrah." Siapa yang membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehari 100 kali. Kata para ulama, 100 kali ini enggak harus sekali duduk, boleh dicicil. Habis subuh 10, ya, nanti habis sarapan 10, ya, sebelum makan siang 10, habis makan siang 10. Pokoknya sehari semalam berapa? 100, ya. Orang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalaupun dia kerjakan sekali duduk, itu enggak sampai 15 menit selesai, ya. Dibanding nonton bola, lebih lama mana, Pak? Ya, iklannya aja 15 menit, Ustaz. Ya.
belum pertandingannya 2 jam, apalagi kalau perpanjangan waktu 30 menit, apalagi adu penalti 15 menit, khatam semua itu, nggak ada yang nggak khatam ya. Jadi hanya sebentar kalau kita kerjakan, tapi lihat bagaimana pahalanya. Kanat lahu adlu asyri riqab, yakni yu'tiquha. Itu seperti memerdekakan 10 budak. Orang memerdekakan 1 budak saja, maka Allah merdekakan seluruh anggota tubuhnya dari neraka. Ini seperti memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, ya, dicatat untuknya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dihapus darinya 100 keburukan. Wa kana fi hirzin minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi. Dia dilindungi oleh Allah dari gangguan setan dari sejak hari itu, ya, dari sejak pagi hingga sore. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma jaa'a bihi illa rajulun amila aktsara min amali. Tidaklah seseorang meraih, ya, kebaikan yang lebih besar dari itu kecuali jika dia mengamalkan yang lebih banyak dari itu. Jadi itu kalau dibaca berapa kali tadi? 100. Kalau lebih maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar, ya. Ini zikir pertama. Zikir kedua lebih ringan lagi, enggak terlalu panjang. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, ya, habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimah ringan di lisan, tapi timbangannya di mizan berat, ya. Di antara fenomena yang menakutkan di hari kiamat itu fenomena mizan, timbangan. Jangankan kita manusia, ya, malaikat yang enggak punya dosa sekalipun begitu melihat mizan takut, ya. Mereka mengatakan, ya Rabb, subhanaka ya Rabb, ma abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh kami belum beramal dengan baik. Padahal malaikat itu kalau disuruh oleh Allah sujud, maka sampai hari kiamat dia sujud, ya. Yusabbihuna laila wan nahar la yafturun, kata Allah. Mereka bertasbih sepanjang siang sepanjang malam tidak pernah futur, enggak pernah capek, enggak pernah bosan. Itu malaikat. Tapi begitu melihat mizan masih ketakutan. Bagaimana dengan kita manusia? Maka apa amal yang berat timbangannya di mizan? Bahkan habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah yang maha penyayang. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kalimat ringan tapi pahalanya besar. Ini zikir yang kedua, ya. Zikir yang ketiga, ya, lebih pendek lagi. Subhanallah wa bihamdih. Kata Nabi, man qala subhanallah wa bihamdih fil yaumi mi'ata marrah khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Siapa yang baca subhanallah wa bihamdih sehari 100 kali, kaidahnya sama seperti zikir yang pertama tadi. Boleh dicicil, ya. Sudah pendek boleh dicicil, kan enak sekali, Pak. Tapi pahalanya besar. Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kita meskipun sebanyak buih di lautan, ya. Ini dahsyatnya zikrullah, ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada satu lagi zikir, ya, yang kita mungkin jarang mendengarnya, ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Masya Allah, hafal semuanya, ya. Zikir ini Masya Allah
pahalanya besar. Satu ketika Rasulullah ya berangkat ke masjid, ya sholat subuh, meninggalkan Juwairiyah. Juwairiyah itu salah satu istri beliau. Ya, ketika Juwairiyah itu ditinggal oleh Nabi ke masjid, Juwairiyah itu dalam keadaan berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi pulang dari masjid, itu sudah masuk waktu duha. Ya. Nabi melihat Juwairiyah itu masih seperti posisi semula ketika Nabi meninggalkannya. Artinya apa? Dalam posisi beribadah kepada Allah, berzikir, ya. Begitu istri-istri Nabi bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah ya kemudian mengatakan, mazilti alal halil lati faraqtuki alaiha? Qalat na'am. Ya, kata Nabi kepada Juwairiyah, kamu terus menerus seperti ini sejak aku meninggalkanmu tadi? Kata Juwairiyah, iya ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, laqad qulti ba'daki arba'a kalimatin salasa marrat law wuzinat bima qulti mundul yaum lawazinat hunna. Kalau kamu mengatakan ya 4 kalimat 3 kali, ya maka itu setara dengan apa yang kamu lakukan tadi. Ya, artinya apa? Beribadah kepada Allah dari sejak subuh hingga waktu duha. Itu lama apa sebentar, Pak? Lama, ya. Apa 4 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, ya, wa ridha nafsih, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatih. Baca itu 3 kali, maka pahalanya sama seperti kita duduk sejak subuh hingga waktu duha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat yang ringan tapi pahalanya besar. Contoh yang lain. Ya, kalimah hauqalah. Ya, apa hauqalah itu? La haula wala quwata illa billah. Kalimat ini kata Nabi, ya, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian kalimat yang menjadi perbendaharaan surga? Artinya apa? Pahalanya besar di surga, yaitu la haula wala quwata illa billah. Jadi pahalanya surga. Dan kalimah hauqalah ini juga mengundang pertolongan Allah di dunia. Maka dalam hadis yang lain kata Nabi, aksiru min qauli la haula wala quwata illa billah. Perbanyak kalian membaca kalimah la haula wala quwata illa billah. Fa innaha tadfa'u tis'an wa tis'ina minad dharri, ya, adnaha alham. Karena kalimah itu bisa menghilangkan 99 kesempitan. Yang paling ringan adalah kegundahan. Ya, maka menarik, pernah terjadi perang antara kaum muslimin melawan tentara Persia. Tentara Persia menaiki gajah, ya, gajah-gajah Persia itu hari itu terkenal kekuatannya. Kaum muslimin naik kuda. Kuda lawan gajah, menang mana, Pak? Ya. Kuda lawan gajah itu sama seperti ya mobil lawan tank. Menang mana? Ya. Maka kaum muslimin porak-poranda oleh pasukan gajah tadi. Maka pemimpinnya hari itu namanya Muhammad bin Qasim, menyeru kaum muslimin untuk membaca la haula wala quwata illa billah. Ya, maka kaum muslimin seluruhnya membaca la haula wala quwata illa billah. Maka Allah pun turunkan pertolongannya.
ya, maka cuaca tiba-tiba menjadi panas terik sehingga gajah-gajah itu kehausan. Karena gajahnya kehausan, maka dia tidak lagi taat instruksi ya pawangnya. Disuruh ke kanan malah ke kiri, suruh ke depan malah ke belakang. Maka gajah-gajah itu akhirnya malah memporak-porandakan pasukan Persia. Maka kaum muslimin pun meraih kemenangan. Ini dahsyatnya apa? La haula wala quwata illa billah, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ada lagi zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kalimat yang dahsyat. Dulu dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat hendak dilempar ke dalam api yang besar, maka diselamatkan oleh Allah. Api pun berubah menjadi dingin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Maka zikir yang sama dibaca oleh Nabi dan para sahabat dalam peristiwa Hamra'ul Asad, ya, perang yang terjadi sehari setelah perang Uhud. Perang ini merupakan kelanjutan dari perang Uhud. Ketika orang-orang musyrik berhasil memporak-porandakan kaum muslimin, ya, dalam perang Uhud. Apa sebabnya? Karena ada sebagian sahabat, ya, tidak mentaati instruksi Nabi, yaitu para pemanah. Maka lihat betapa bahayanya tidak taat terhadap instruksi Nabi. Kemenangan yang sudah di depan mata sirna, ya. Maka kaum muslimin pulang dalam keadaan terluka, ya. 70 sahabat Nabi syahid dalam perang Uhud. Maka kalau kita hari ini ziarah ke Madinah, ya, mampir ke Uhud, ada masjid besar di sana namanya Masjid Sayyidus Syuhada. Untuk mengenang sahabat Nabi namanya Hamzah, dijuluki Sayyidus Syuhada. Lalu di sampingnya ada pemakaman syuhada Uhud, ya, 70 syuhada Uhud dimakamkan di sana. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Jadi kaum muslimin pulang terluka, sedih mereka. Luka masih basah, darah masih menetes. Orang-orang musyrik belum puas. Apa gunanya kita menang? Muhammad masih hidup, ya. Maka mumpung mereka masih lemah, ayo kita luluh lantakkan Madinah, ya. Maka Rasulullah menyeru kaum muslimin untuk kembali berjihad, ya. Mereka menyambut seruan Nabi. Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Maka orang-orang kafir gentar dengan keberanian kaum muslimin. Maka mereka pun lari tunggang langgang sehingga kaum muslimin menang tanpa pertempuran. Makanya sebagian ahli sejarah berkata, perang Uhud ini sebenarnya yang menang kaum muslimin. Apa sebabnya? Karena peristiwa berikutnya, yaitu Hamra'ul Asad, yang menang siapa, Pak? Kaum muslimin, ya. Lakon itu biasanya menangnya depan apa belakangan, Pak? Belakangan, ya. Jadi zikir yang sama, hasbunallah wa ni'mal wakil, dulu dibaca Nabi Ibrahim menyelamatkan dari api, dibaca oleh Nabi dan sahabat, menyebabkan pertolongan Allah, menang dalam perang, ya. Ini dahsyatnya zikrullah. Amal ringan tapi pahalanya besar. Makanya tidak ada satu amal yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya sebanyak-banyaknya kecuali satu, yaitu zikrullah. Dalam surat Al-Ahzab ayat, ya, 40-41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila.
Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Sucikan asma Allah itu baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Ya. Ini ketiga. Keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Baca Quran ini amal ringan tapi pahalanya besar. Ya. Kita duduk tidak usah lama-lama, 5 menit, 10 menit, tapi rutin. Ya, itu lebih disukai oleh Allah dibanding sekali duduk 1 jam, tapi setelah itu taubat nasuha sebulan. Ya. Maka kata Nabi, khairul a'mali madama wa in qalla. Amal yang paling afdal, paling utama, itu yang terus menerus, continue. Meskipun sedikit, ya. Jadi Bapak Ibu duduk sejenak, ya, habis subuh misalnya, baca Quran, nggak banyak-banyak, 1 halaman, 1 lembar, kan nggak banyak. Kalau kita rutinkan, ya, paling butuh waktu hanya sekitar 5 menit, ya. Kalau misalnya agak terbata-bata, ya 10 menit lah, ya. Tapi Masya Allah pahalanya besar. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang baca 1 huruf dari kitab Allah, dia mendapatkan 1 hasanah, 1 kebaikan. Maka kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi betapa banyak pahala yang kita peroleh dengan berinteraksi terhadap Al-Quran. Sahabat-sahabat dulu faham keutamaan ini, maka mereka mengejarnya dengan sungguh-sungguh. Ya. Maka biasa sahabat itu kalau sudah terlanjur duduk baca Quran, mereka tidak bangun kecuali sudah khatam. Ya, bahkan sering mereka khatam itu di dalam sholat. Utsman bin Affan pernah saya ceritakan, Pak. Sholat witir nggak banyak, hanya 1 rakaat. Berarti kalah sama kita, Ustaz. An-Nur 3 rakaat. Ya. Jangan salah, 1 witirnya Utsman khatam Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, kita juga mirip, Ustaz, Al-Fatihah dan An-Nas. Ya. Jadi begitu, ya, spirit sahabat dalam baca Quran. Ya. Quran itu sesuatu yang indah dan menyenangkan bagi mereka. Maka mereka dijuluki Qur'anun yamshuna alal ard. Mereka itu Quran yang berjalan di muka bumi. Ya. Apa enggak capek, Ustaz? Apa enggak bosan? Coba hari ini kita lihat orang yang main game. Ya. Orang yang sibuk berselancar, tapi enggak di dunia nyata, di dunia maya. Itu bosan, capek atau enggak, Pak? Enggak. Apa sebabnya? Dia merasakan kenikmatan. Maka seperti itulah salafun saleh dulu, kenikmatan mereka itu adalah Quran. Makanya berlama-lama dengan Quran, enggak capek, enggak lelah, karena nikmat. Ya. Sayangnya kita nggak memperoleh kenikmatan seperti itu. Kenikmatan kita hari ini kebanyakan ketika berinteraksi dengan dunia. Makanya kalau baca Quran baru 5 menit merem-melek. Ya. Kalau dipaksa tambah 1 menit lagi, tinggal meremnya habis meleknya. Ya. Karena hati kita cenderungnya kepada dunia. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kelima, yaitu as-salatu 'alan nabi, bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, sholawat untuk Nabi itu ringan atau berat? Ringan. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kan ringan. Ya, kalau kita baca itu 1 menit sudah berapa puluh yang kita baca karena redaksinya pendek. Tapi Masya Allah keutamaannya besar. Ya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah balas 10 kali. Jadi untung apa rugi, Pak? Untung. Kalau kita ngirim tetangga kita nasi uduk 1 bungkus, besok dia balas nasi padang 10 bungkus. Untung apa rugi, Pak? Untung, ya. Maka kita itu diberi keuntungan yang besar oleh Allah dengan membaca solawat. Kita hari ini kalau keuntungan ukhrawi nggak tertarik, tapi begitu keuntungan duniawi berebut. Ya, padahal keuntungan ukhrawi lebih dahsyat daripada keuntungan duniawi. Dalam hadis yang lain, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling utama di sisiku di hari kiamat kelak itu yang paling banyak bersolawat atasku. Ya, kita rindu atau tidak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap kita merindukan beliau, setiap kita ingin bertemu beliau. Maka zaman dahulu untuk membuat orang ya bersemangat beribadah, bersemangat meraih surga, motivasi mereka satu saja. Ya, mengapa kami harus bersemangat untuk mengejar surga? Maka jawaban ulama hari itu satu. Nanti di surga kamu ketemu Rasulullah. Maka jawaban itu sudah cukup membuat orang hari itu bersemangat beribadah kepada Allah, ingin meraih surga. Apa motivasinya? Berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka orang yang paling utama di sisi Nabi nanti di hari kiamat itu yang paling banyak bersolawat. Terutama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika hari Jumat, solawat di hari Jumat itu lebih dahsyat. Ya, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sungguh hari yang paling afdal bagi kalian itu hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas sholati fihi. Ya, maka perbanyaklah solawat untukku di hari Jumat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sungguh solawat kalian itu sampai kepadaku. Ya, jadi kalau di hari Jumat ada satu sunnah, ya, selain baca surat Al-Kahfi, yaitu perbanyak apa? Solawat. Ya, kalau kita datang ke masjid lebih awal, jam 11 sudah sampai ke masjid, masjid masih kosong, ya, maka jangan cari tiang, ya, cari tiang, cari sandaran, lalu merem, jangan, ya. Tapi cari saf depan, kemudian tunaikan sunnah-sunnah di hari Jumat. Di antaranya adalah perbanyak solawat. Ya. Terakhir yang keenam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu salatul fajri wal isya fi jamaah. Salat subuh dan salat isya berjamaah. Ya, seperti yang baru saja kita lakukan. Ini subuh. Ya, maka satu lagi yaitu isya. Semua salat ditunaikan secara berjamaah, 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini afdal, ya. Tapi ada 2 salat yang paling afdal ditunaikan berjamaah. Karena 2 salat ini berat, ya. Kata Nabi, afqalus salati
Athqalus salawati 'alal munafiq salatul isya wa salatus subuh. Salat paling berat bagi orang munafik itu isya dan subuh. Menarik, apa sebabnya? Karena motivasi orang munafik salat jamaah itu karena manusia. Ya, supaya terlihat oleh manusia. Sedangkan waktu isya dan subuh ini gelap. Hari itu belum ada listrik. Enggak dilihat oleh manusia. Kalau maghrib samar-samar masih terlihat, ya. Tapi begitu sudah isya gelap gulita, apalagi subuh masih gelap gulita. Kalaupun nggak hadir nggak ketahuan. Makanya orang munafik karena motivasinya seperti ini, riak kepada manusia, untuk hadir jamaah isya dan subuh itu berat. Maka Nabi menegaskan, walau ya'lamu ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Kalau dia tahu keutamaan di balik keduanya, pasti dia akan mendatanginya meskipun harus merangkak. Orang sakit sampai tidak bisa jalan, jalannya merangkak. Itu sakitnya biasa atau sudah berat, Pak? Berat. Meskipun sakitnya berat, kalau tahu keutamaan jamaah isya dan subuh, dia akan tetap datang. Apa keutamaannya? Dalam hadis yang lain disebutkan, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah itu seperti qiyamul lail setengah malam. Bapak Ibu, qiyamul lail setengah malam sanggup atau tidak? Ya, ringan apa berat? Berat. Tapi kita bisa meraih pahala yang setara dengan itu dengan amal ringan. Cukup sholat jamaah isya di masjid. Wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullah. Tapi siapa yang sholat subuh jamaah itu seperti qiyamul lail semalam penuh. Kita qiyamul lail semalam penuh, sanggup nggak, Pak? Nggak sanggup, berat. Kalaupun dipaksakan, paginya seperti orang sakaratul maut. Ya. Masya Allah. Tapi kita bisa meraih pahala yang besar itu dengan amal ringan. Cukup sholat subuh berjamaah di masjid. Ini beberapa amal yang ringan tapi pahalanya besar. Mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah keistiqomahan untuk mengejar amal-amal yang meskipun ringan tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab dipersilahkan kepada para jemaah jika ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Untuk jawaban kita mendengar azan kalau as-salatu khairun minan naum. Ya. Baik. Kalau kita mendengar panggilan azan, ya, Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau as-salatu khairum minan naum, apa jawabnya? Sodaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau diterjemahkan, kamu jujur, kamu benar, dan aku bersaksi atas itu. Ya. Jadi mulai sekarang kalau dengar as-salatu khairum minan naum, apa jawabnya?
Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Baik. Silahkan kalau masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak Ustadz, ini pertanyaan Silahkan. ada unsur bercandanya sedikit sih, tapi masuk akal. Jadi kira-kira gini Pak Ustadz. Ya. Jadi di dalam dunia nyata kita ini, khususnya kita di Indonesia, contoh kita mau ngambil kebermanfaatan dari Presiden kita Jokowi. Nah, kita kan tidak bisa juga langsung menebus ke beliau. Jadi artinya kita mencari orang terdekat dia, seperti contohnya Ngabalin. Tapi alhamdulillah saya belum pernah juga berhubungan dengan Ngabalin dan mudah-mudahan ya nggak berhubungan lah. Jadi pas saya dikaitkan dengan amal yang ringan, apanya besar, pahala besar. Kalau saya punya pemikiran, misalnya ini ada unsurnya bercandanya Ustaz. Saya lebih banyak bersalawat kepada Nabi ketimbang berzikir. Itu pemikiran yang salah atau gimana Ustaz? Jadi maksudnya gini, Rasul itu kan golden boy-nya Allah kalau kita bahasa bercandanya kan. Jadi kalau kita lebih banyak bersalawat kepada Nabi ketimbang berzikir, itu berpikir yang salah atau gimana Pak? Mohon pencerahannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada banyak kebaikan di dalam agama. Ya. Maka kebaikan-kebaikan itu adalah dalam rangka untuk diamalkan semua. Ya, tidak perlu dipertentangkan. Ya. Berzikir kepada Allah pahalanya besar. Ya. Sampai kalau ada orang misalnya waktunya sempit, ya, habis sholat dia harus segera masuk kantor lagi, sehingga dia hanya punya salah satu dari dua pilihan, apakah zikir ataukah doa. Mana yang lebih afdal untuk dikerjakan, Pak? Kalau bisa dua-duanya, ya zikir dan doa. Ya, tapi kalau hanya salah satu yang bisa dia kerjakan, mana yang afdal? Wah, ini jamaah berbeda pendapat. Yang afdal adalah zikir. Ya. Orang yang sibuk berzikir sehingga tidak sempat berdoa, maka Allah akan kabulkan keinginannya yang tidak sempat dia panjatkan. Ya. Ini keutamaan zikrullah. Lalu bersolawat juga utama. Tadi kita sudah jelaskan dua-duanya. Maka orang mukmin yang cerdas bukan mempertentangkan, tapi mengamalkan semuanya. Ya, kita berzikir kepada Allah, ya, terutama di waktu-waktu yang diperintahkan untuk berzikir. Setelah sholat berzikir, pagi berzikir, sore berzikir, sebelum tidur berzikir. Tapi dalam kesempatan yang lain kita bersolawat, seperti setelah mendengar kumandang azan, ya. Ketika hari Jumat, perbanyak solawat. Ketika nama Nabi Muhammad, ya, disebut, maka kita bersolawat, ya. Karena di antara yang diaminkan oleh Nabi dari doanya Jibril, raghima anfumri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik. Ya, kata raghima anfumri'in itu makna asalnya dibenamkan hidung seseorang ke tanah. Kalau hidung dibenamkan ke tanah, itu kemuliaan atau kehinaan, Pak? Kehinaan. Makanya sebagian orang hari ini menghinakan kawannya dengan melempar kue ke mukanya. Tapi aneh, yang dihina senang, malah tepuk tangan. Ada, Pak? Ya. Jadi dibenamkan hidung ke tanah itu kehinaan. Maka makna doanya Jibril itu apa tadi? Ya, amat rugi, amat hina orang mendengar namamu disebut,
tapi tidak mau bersolawat. Ya, jadi nggak perlu dipertentangkan. Ya kita berzikir kepada Allah, ya kita bersolawat. Ya, karena mempertentangkan satu amal dengan amal yang lain, ini kesalahan, ini kesesatan. Nanti sebagian orang begini, ya nggak apa-apa, nggak usah sholat, yang penting sholawat. Pernah dengar Pak? Ya, Allah aja nggak sholat katanya. Ya, tapi Allah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Pakai dalil pula. Ya, sudah salah pakai dalil. Ya, atau dalam hal-hal yang kaitannya ya dimensi hablum minan nas. Ya, ada kebaikan-kebaikan yang nggak perlu dipertentangkan. Memuliakan tamu atau berbakti sama orang tua, kan nggak perlu dipertentangkan. Ya, saya pilih menghormati tamu saja, karena kalau tamu datangnya jarang-jarang. Tapi kalau orang tua setiap hari ada. Ini cara berpikir yang sesat. Ya, jadi tidak perlu dipertentangkan, tapi kita amalkan semuanya. Tapi karena tadi pertanyaannya ini setengah bercanda, ya kita jawabnya setengah bercanda. Ya, jadi nggak perlu dipertentangkan, tapi diamalkan dua-duanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, mengingat waktu cukupkan. Terima kasih Ustadz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya mohon ditutup dengan doa Ustadz. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, mari kita akhiri majelis yang mulia ini dengan berdoa. Di antara doa yang mustajab, doa setelah amal soleh. Mudah-mudahan silaturahim kita, iktikaf kita, sholat jamaah kita, zikir kita, interaksi kita terhadap ayat Allah dan hadis Rasulullah mengantarkan doa-doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdas syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli itham wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala maridan illa syafaitah wala mayyitan illa rahimtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa sa'ir amalina minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.